Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengirimkan manuskrip atau artikel jurnal yang berbasis OJS 3. Langkah pertama, kita masuk ke website jurnalnya. Ya, misalnya ini saya kasih contoh jurnal yang kami kelola, yaitu Prima Abdika. Ya, ini merupakan jurnal pengabdian masyarakat. Ya. Nah, klik saja jurnalnya. Nanti di sini ada register dan login. Jika kita baru pertama kali mengirimkan artikel ke jurnal ini, nah kita harus register dulu ya. Kita register, kita isi nama, misalnya ini Nah, di sini misalnya namanya Maria Vendelina Ella Bula. Nah, nama ini terdiri dari 4 kata, jadi 3 katanya kita taruh di sini. Ya. Ini kita taruh di bawahnya, dia di family name Bulanya. Ya. Demikian misalnya namanya cuma 2, misalnya Yohanes Lako. Nah, Yohanes kita isi di given name, Lakonya di family name. Bagaimana kalau misalnya namanya cuma terdiri dari 1 kata? Ya, kita masukkan misalnya Amir, di bawahnya Amir juga, ya begitu. Nah, kali ini saya akan memasukkan nama, misalnya Maria Vendelina Ella. Nah, ini bulannya. Di kolom afiliasi kita masukkan institusi tempat kita bekerja ya, misalnya SMP ke Maria Goretti. Nah, di sini country-nya kita pilih sesuai dengan negara, Indonesia. Nah, di sini masukkan email, ya, username, password. Di sini isi lagi password ya, misalnya emailnya ini. Username misalnya Endang, passwordnya misalnya Endang 123, di bawahnya tulis lagi Endang 123. Nah, setelah itu centang semua ini pilihan-pilihan ini ya. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau Anda adalah autornya, ya tidak perlu diisi. Ini
kalau misalnya mau daftar ke jurnal ini sebagai reviewer. Setelah lengkap, ya, pilih register. Nah, kenapa pengisian nama di sini penting? Karena akan berpengaruh di citasinya. Jadi jika ada orang yang akan mengutip artikel kita atau merujuk pada artikel kita, maka penulisan nama ini menjadi penting, ya. Ya, setelah itu klik register. Nah, ini sudah register komplit, ya. Nah, biasanya ketika kita akan mengirimkan artikel, lalu kita register, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu, ya, kalau kita mau langsung mengirimkan artikel, berarti kita klik ini, make a new submission, ya, artinya kita mau mengirimkan artikel. Tetapi jika kita menundanya nanti, ya berarti kita log out aja. Nanti baru kalau artikelnya sudah siap, kita baru login lagi, nanti akan muncul ini. Nah, setelah itu kita mau mengirimkan artikel, ya, kita klik make a new submission. Tapi kalau misalnya kita sudah pernah mengirimkan artikel dan kita mau melihat perkembangan artikel kita, ya, kita klik ini. Nah, ini artinya kita belum mengirimkan artikel. Nah, ketika kita login akan muncul ini. Ya, sama saja. Ini jika kita setelah register, ya, baru kita login lagi, itu nanti muncul ini. Nah, kalau mau kirimkan artikel, tinggal klik new submission. Nah, ketika kita akan mengirimkan artikel, kita pastikan bahwa file yang atau artikel yang kita kirim sudah sesuai dengan template, ya, template jurnal, atau sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan jurnal. Nah, akan dia muncul ini, kita, ya, klik semua pilihan yang ada, ya, terus klik kontak ini, ya, terus save and continue. Nah, berikutnya kita akan dibawa ke jendela ini, di mana kita diminta untuk mengirimkan file atau mengupload artikel yang akan kita kirim ke jurnal. Nah, di sini ada banyak pilihan, tetapi kita pilih artikel teks. Setelah itu upload file, ya, kita cari file yang ada di drive PC kita, ya, misalnya ini. Nah, setelah kita upload, ya, kita klik continue, klik lagi continue. Setelah itu klik complete.
terus klik save and continue. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke jendela metadata. Metadata ini kita disuruh isi judul artikelnya, terus abstraknya, terus namanya ini sudah ada. Tetapi kalau misalnya kita punya penulis kedua dan ketiga, kita tinggal klik add contributor, tambah penulis ya. Setelah itu klik kata kunci, isi kata kuncinya. Contohnya misalnya titelnya ini begini ya, peningkatan keterampilan matematika di SMP Maria Goretti. Nah, ini subtitlenya dibiarkan saja. Setelah itu diisi abstraknya, misalnya itu ya. Setelah itu isi metadatanya, misalnya peningkatan terus keterampilan matematis. Setelah itu klik save and continue. Setelah save, kita harus klik finish submission ya. Dia otomatis setelah kita menyelesaikan satu langkah, dia akan membawa kita ke langkah berikutnya ya. Ini finish ya. Nah, kalau sudah komplit begini, misalnya kita mau ada artikel lain yang mau dikirim, silakan di klik create a new submission, atau kalau mau kembali ke dashboard klik ini ya. Ini kita sudah lihat kita punya artikel ya. Terus kalau misalnya kita mau lihat kemajuan dari artikel kita, entah proses review, proses copy edit, proses produksi dan lain-lain, atau segala sesuatu aktivitas berkaitan dengan jurnal kita. Nah, kita akan melihatnya ketika kita login ke akun kita. Nah, setelah kita selesai submit, kita tinggal tunggu ya, sering-sering login ke akun kita ya, untuk melihat apakah artikel kita sudah direview. Kalau sudah direview, pasti ada permintaan revisi dari editornya. Setelah itu, setelah post revisi selesai, akan ada keputusan apakah artikel kita diterima atau ditolak. Nah, kalau artikel kita sudah diterima, kita akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu proses copy editing. Akan diperiksa oleh editornya, artikel kita akan di copy edit, diperiksa ejaannya dan lain-lain. Selanjutnya akan diproses selanjutnya ya. Tinggal semuanya kita akan lihat beritanya di sini ya. Beritanya di sini, setiap ada perubahan atau permintaan, ada proses atau ada aktivitas terkait dengan jurnal kita, dan kita akan diberitahu langkah-langkah yang harus kita lakukan oleh pihak jurnal. Kita tinggal lihat di sini. Oke, sekian dulu tutorial saya tentang bagaimana cara mengirimkan